Selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di malam ini kita masuk di pertemuan kedua teknologi informasi untuk psikologi. Kali ini kita akan membahas masalah sejarah perkembangan teknologi informasi. Jadi teknologi informasi ini juga ada sejarahnya. Jadi tidak hanya langsung Anda pakai, tetapi ada sejarahnya sampai pada teknologi yang sekarang Anda pakai. Itu bagaimana kita lihat malam ini. Jadi komputer itu pada intinya apa sih? Komputer itu adalah alat yang digunakan untuk membantu pekerjaan manusia. Jadi dia merupakan alat untuk membantu pekerjaan manusia, tetapi decision maker atau pengambil keputusan tetap manusia sebagai brainware ya, brainware. Jadi itu komputer. Nah, struktur komputer di sini struktur komputer ada top level struktur komputer itu terbagi dalam beberapa bagian. Yang pertama adalah Central Processing Unit, itu adalah CPU-nya. Jadi orang kalau ngomong bahwa komputer seperangkat, dia bilang bahwa CPU itu salah ya, salah kaprah. Artinya CPU itu besarnya hanya 2 jari jempol seperti ini ya. Karena kalau orang ngomong CPU itu adalah prosesor, jadi otaknya dari komputer. Terus kemudian perangkat berikutnya, bagian berikutnya adalah main memory. Nah, main memory itu tempat untuk penyimpanan. Terus kemudian di situ ada input dan output. Nah, input dan output itu perangkat ya, device. Contoh input dan output apa sih? Ya layar, terus kemudian keyboard, mouse, terus kemudian touchpad, terus kemudian printer. Itu adalah input dan output. Nah, semuanya itu dihubungkan ke dalam satu papan yang dinamakan sistem interconnection. Nah, itu struktur dari top level dari komputer. Terus kemudian fungsi-fungsi dari komputer terbagi menjadi 4 fungsi utama. Pada intinya yang pertama, komputer itu digunakan untuk pengolahan data, terus kemudian untuk penyimpanan data, terus kemudian untuk data movement atau pemindahan data, dan juga kendali atau kontrol. Jadi untuk bekerja, mengolah data, menyimpan data, pemindahan data, komputer perlu adanya kendali. Kalau tidak ada kendalinya, otomatis akan banyak komputer terjadi yang namanya lag ya, lag. Nah, yang namanya lag itu bagaimana sih? Lag itu keadaan komputer tidak bisa diapa-apakan gitu, tidak bisa dibuat bekerja, tapi tetap ada layarnya seperti itu, tetap ada tampilannya seperti itu. Yang bisa dilakukan hanya apa? Restart, hanya merestart saja yang bisa dilakukan. Nah, itu adalah komputer kalau kontrolnya sudah terlalu tidak jalan seperti itu. Terus sejarah singkat ya, sampai sekarang itu generasi komputer itu sudah ada 4. Generasi pertama tabung vacuum, terus kemudian generasi kedua transistor, terus kemudian generasi ketiga IC ya, integrated circuit, dan generasi keempat adalah VLSI, very large scale integration. Terus kemudian generasi yang baru ini ya, generasi yang ini masih keempat, itu large scale integration, LSI, seperti itu. Nah, ini sejarah singkat dari komputer. Kita lihat satu persatu. Generasi pertama tabung vacuum itu tahun 45. Anda belum lahir, saya pun juga belum lahir ya, sama. Ini dimulai dari ENIAC ya, nama komputernya adalah ENIAC. Terus kemudian yang mempelopori adalah John Moseley dan John Presper Eckert di Universitas Pennsylvania. Nah, John Moseley dan John Presper Eckert ini
saat ini perusahaan yang didirikan sudah besar ya. Kalau Anda tahu HP Hewlett Packard itu adalah yang mendirikan dua orang ini, John Mosley dan John Presper Eckert. Terus ENIAC ini sangat besar, besarnya 30 ton. Terus kemudian volumenya 15.000 meter persegi ya, kaki persegi. Terus kemudian isinya adalah 18.000 tabung vakum. Tabung vakum itu yang kayak seperti apa Pak? Kalau Anda semua lihat TV, kalau sekarang kan modelnya LCD ya. Kalau dulu kan ada TV tabung ya. Nah, tabung vakum ya seperti itu ya. Kalau kita buka TV-nya itu ada tabung yang vakum. Vakum itu berarti tanpa udara ya, tanpa udara. Makanya kalau kita bawa tabung vakum itu hati-hati, karena kalau jatuh bisa pecah dan meledak seperti itu. Lah, komputer saat itu isinya adalah 18.000 tabung vakum. Bisa Anda bayangkan seberapa luas ruangan yang harus dipunyai untuk satu komputer. Nah, ini gambarannya ENIAC itu seperti ini, masih banyak sekali kabel-kabel yang perlu dihubungkan. Terus kemudian beralih ke von Neumann, arsitektur von Neumann. Ini komputer modern yang masih dipakai saat ini, ditemukan oleh John von Neumann. Di situ dia mengusulkan di dalam prosesor itu ada ALU, Arithmetic and Logic Unit. Arithmetic, jadi ada pembagian antara di prosesor itu antara pengolahan aritmetik seperti tambah, kurang, pembagian, perkalian, dan pembagian untuk logik. Logik itu ya seperti lebih besar, lebih kecil, sama dengan, dan sebagainya. Nah, itu prosesnya berbeda walaupun di dalam satu prosesor. Terus kemudian main memory tetap, terus kemudian ada control unit juga. Jadi pelopor dari komputer modern itu adalah komputer von Neumann. Itu dimulai tahun 1946. Gambarannya seperti ini. Jadi arithmetic logic unit itu berhubungan dengan main memory dan berhubungan dengan I/O seperti struktur komputer pada umumnya. Terus kemudian di sini ada program kontrol gitu. Nah, ini dibagi dua, arithmetic dan logic unit, arithmetic unit dan logic unit. Arithmetic yang untuk hitungan, logic yang untuk mengelola atau mengolah data bersifat logika. Gambarnya seperti ini, komputernya sudah semakin mengecil dan semakin rapi ya komputernya. Terus kemudian generasi berikutnya, generasi kedua adalah transistor ya, dimulai tahun 55. Terus pelopornya IBM ya, IBM sampai sekarang perusahaan IBM juga masih ada. Itu modelnya kabel-kabel dan tabung-tabung vakum itu sudah diubah menjadi bentuk transistor seperti ini, sehingga lebih menghemat yang namanya ruang. Terus kemudian beralih ke generasi ketiga, IC Integrated Circuit. Jadi penggabungan beratus-ratus ribu atau berjuta-juta komponen di dalam satu papan saja. Nah, itu namanya integrated circuit gitu. Jadi sampai sekarang integrated circuit juga masih dipakai. Kalau Anda buka laptop Anda atau buka HP Anda atau apapun alat elektronik, pasti ada yang namanya integrated circuit yang warnanya hijau biasanya. Nah, seperti itu, dia merupakan penggabungan komponen elektronika ya dalam satu paket atau satu papan. Terus kemudian dimulai dari IBM sistem 360 ini sudah menggunakan IC integrated circuit. Gambarnya seperti ini. Kalau Anda paling juga sudah pernah lihat integrated circuit seperti ini. Sirkuitnya jangan Anda rusak ya sirkuitnya, karena itu semua berhubungan antara satu
satu perangkat dengan perangkat yang lain. Beralih ke generasi keempat VLSI 1980 sampai sekarang, VLSI lebih apa ya, lebih menampung lebih besar daripada integrated circuit. Terus kemudian kecepatan operasionalnya bisa mencapai 100 juta operasi. Jadi seumpama perhitungan ya, ada 100 juta operasi perhitungan per detiknya. Itu very large scale integration atau VLSI. Nah, ini komputer zaman dulu ya. Nah, ini sudah VLSI. Terus berkembang generasi kelima yang sekarang itu LSI, large scale integration. Nah, ini semakin besar lagi kapasitas komputer, tetapi ukurannya akan semakin kecil karena di situ bukan hanya komponen-komponen yang dijadikan satu papan saja, tetapi prosesornya yang dijadikan satu, seperti itu. Jadi pemadatan ribuan mikroprosesor ke dalam sebuah prosesor. Nah, kalau sudah seperti ini, tangan manusia tidak bisa kerja. Jadi yang bekerja siapa? Mesin. Nah, ini large scale integration. Karena apa? Tidak mungkin tangan manusia akan memasang satu komponen dengan komponen lain yang jumlahnya jutaan di dalam satu prosesor yang hanya besarnya 2 jari tangan kita. Nah, ini adalah pekerjaan dari mesin. Nah, ini era kita sekarang large scale integration. Ada laptop sudah mulai banyak ditinggalkan, kita pindah ke gadget ya, ke gadget. Nggak tahu mungkin generasi berikutnya komputer kayak apa, semua kan berawal dari mimpi ya, semua berawal dari mimpi. Mungkin kalau di filmnya Star Wars itu komputer sudah sekarang komputer sudah touchscreen juga ya, tetapi ada layar khusus yang bisa kita pegang-pegang dan sebagainya macam. Itu semua berawal dari mimpi. Tapi mimpi itu dream come true ya, artinya akan menjadi kenyataan. Seperti dulu hanya di film apa ya, kalau Anda kecil pernah lihat film Power Rangers ya, Power Rangers. Jadi kita webcaman itu zaman dulu sudah ada, tapi di film. Sekarang menjadi kenyataan gitu. Bahkan sekarang kuliah kita teleconference ya kan, seperti itu. Terus kemudian kalau Anda pernah lihat film Doraemon, seperti itu. Ada baling-baling bambu. Sekarang jadi kenyataan, ada drone, ya kan? Ada drone, sehingga manusia pun bisa diusung juga pakai drone sekarang ya. Tidak hanya kamera atau barang saja, tapi manusia juga bisa. Nah, lama kelamaan teknologi akan semakin berkembang lagi, sehingga Anda selain belajar psikologi juga harus belajar teknologi. Karena apa? Teknologi ini menjadi alat bantu dari Anda untuk bekerja nantinya. Nah, ini ada tugas ya. Tugas, kalau kita tadi sudah ngomong-ngomong masalah perkembangan terkini dari komputer, dari zaman pertama, generasi pertama sampai generasi kelima ini. Nah, tugas Anda adalah perkembangan ya dari radio. Kalau komputer tadi sudah kita bahas, sekarang dari radio, televisi sampai telepon. Tugasnya makalah saja, satu kelompok 2 orang, terus waktu pengumpulannya maksimal 1 minggu. Itu nanti akan saya berikan assignment di e-learning, jadi nanti Anda tinggal mengumpulkan ke e-learning. Begitu saya kira perkuliahan kita malam ini. Kita teruskan lagi minggu depan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.